Wah, sudah waktunya mau sekolah minggu ini. Hmm, masih pakai baju rumahan. Ganti dulu biar rapi. Eh, ada adik-adik juga di rumah. Sudah siap sekolah minggu ya? Coba sudah pakai baju yang rapi belum? Supaya kita bisa menghadap Tuhan dengan sopan. Kalau belum, kita ganti sebentar dulu ya. Tunggu Kak Dina juga ya. Tunggu ya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali ya, hari ini Kak Dina bisa menyapa adik-adik yang ada di rumah dan mendampingi adik-adik untuk ibadah sekolah Minggu. Kak Dina berharap adik-adik yang ada di rumah semuanya sehat dan tetap sukacita. Sukacita walaupun ibadah yang kita lakukan masih secara online. Yuk adik-adik, Kak Dina sekarang mau undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Bersama dengan Kak Dina, kita mau nyanyikan lagu It's Good to See You Here With Me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami di dalam satu minggu yang lalu. Terima kasih hari ini kami masih boleh datang kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar kami dapat sungguh-sungguh memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Nah, adik-adik, hari Kamis yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah 40 hari dari kebangkitan Tuhan Yesus yang bulan lalu kita rayakan sebagai Paskah, Tuhan Yesus terangkat ke surga disaksikan oleh murid-muridnya. Eits, tapi itu bukan berarti Tuhan Yesus meninggalkan kita adik-adik. Tuhan Yesus akan datang kembali, tapi gak ada yang tahu kapan. Dan sambil menunggu Tuhan Yesus datang kembali, kita diminta untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama ini adik-adik, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kak Dina, aku kan masih kecil. Gimana caranya bersaksi? Mungkin adik-adik di rumah ada yang bertanya seperti itu ya? Nah, adik-adik, bersaksi itu tidak harus dengan membawa Alkitab terus pergi kemana-mana. Bersaksi itu bisa dilakukan dengan cara menunjukkan sikap yang baik, berbuat yang baik, bertutur kata yang baik, sehingga setiap orang yang melihat adik-adik bisa merasakan ada Tuhan di dalam hati dan kehidupan adik-adik semua. Dengan begitu, adik-adik bisa menjadi terang bagi sesama. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan bersama ini ya adik-adik, Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Marni. Adik-adik di rumah duduk yang baik ya. Kita mau mempersiapkan diri kita dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Setelah itu kita berdoa ya. Firman Tuhan ku dengar, ku
Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami tidak hanya bisa mendengarkan, tetapi bisa merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik. Wah, kakak mau tanya nih kepada kalian semua. Siapa yang pernah ditinggal oleh papa atau mama keluar kota? Adik-adik harus tinggal bersama dengan kakak atau adik atau opa oma di rumah atau siapapun yang tinggal di rumahmu. Siapa? Ayo yang pernah. Ya, enak atau nggak enak ya? Ya, mungkin ada yang bilang enak kak, karena bisa bebas melakukan apa saja. Mungkin ada yang bisa berkata seperti itu. Tapi mungkin ada yang berkata nggak enak kak, kalau papa atau mama pergi. Kalau kita perlu apa-apa harus cari sendiri. Nah, adik-adik, kakak juga pernah loh ditinggal oleh orang tua kakak pergi keluar kota. Bukan soal enak atau nggak enak kak, adik-adik ya. Tapi waktu itu ada satu hal yang kakak harus lakukan ketika ditinggal oleh orang tua pergi keluar kota. Ya, harus apa? Harus selalu ingat pesan papa atau mama ketika papa mama pergi ya. Itu yang kakak lakukan, bukan enak atau enggak enak, tetapi itu yang kakak lakukan. Harus ingat, harus selalu ingat pesan papa atau mama. Nah, adik-adik, benar sekali kan? Biasanya kalau papa atau mama pergi, apa yang papa mama lakukan? Ya, sebelum pergi ya, memberi pesan hal-hal yang penting yang harus kita lakukan. Apa coba adik-adik biasanya pesan papa atau mama? Hal-hal penting yang harus kalian lakukan di rumah ketika ditinggal. Ya, betul sekali ya. Ingat makan. Nih, makannya banyak ya. Coba lihat di sini adik-adik. Ingat harus makan. Jangan telat makannya. Makan yang banyak. Tidak rewel makannya. Harus makan sayur, makan buah, minum susu supaya tetap sehat ya. Lalu apa lagi? Ya, papa mama biasanya memberi pesan, ingat ya, kerjakan tugas sekolahnya dengan baik, nggak boleh ditunda-tunda. Nah, itu pesan papa atau mama, apalagi adik-adik. Nah, adik-adik benar sekali. Wah, hafal sekali ya adik-adiknya pesan papa atau mama ketika pergi. Ingat mandi. Nah, ingat apa lagi? Ingat sikat gigi. Lalu kamarnya diatur. Kakak-kakak yang sudah besar nih ya. Ingat diatur kamarnya dengan baik, dengan rapi. Yang rukun sama kakak atau adik di rumah gitu ya. Dengerin opa dan oma di rumah. Lalu apa lagi? Cepet tidurnya, jangan main gadget terus gitu ya. Diatur mainnya. Nah, itu pesan papa dan mama ya, DLLLL gitu ya, dan lain-lain. Banyak sekali pesan yang disampaikan oleh papa mama ketika hendak pergi keluar kota. Wah, adik-adik, banyak sekali ya pesan papa dan mama, hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Nah, sekarang kakak mau tanya, tujuannya apa sih pesan papa dan mama itu untuk kita? Ayo, tujuannya apa? Apakah hanya ya papa mama itu cerewet aja kak? Apakah seperti itu? Enggak ya adik-adik ya, supaya adik-adik tetap baik-baik saja di rumah, tetap sehat, lalu apalagi tetap tugasnya dikerjakan dengan baik, selesai dengan baik. Nah, itu tujuan papa atau mama memberi pesan kepada kita. Berarti adik-adik, pesan papa atau mama yang banyak-banyak tadi itu, yang kadang-kadang
yang bikin kita banyak sekali pesannya ya. Mungkin kita bisa berkata seperti itu. Itu semua untuk kebaikan kita ternyata ya. Kalau begitu adik-adik, benar-benar kita harus perhatikan dan lakukan. Karena pesan dari papa dan mama itu penting dan baik untuk diri kita. Nah, sekarang adik-adik, siapa yang tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan sebelum naik ke surga? Ayo, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ya, benar sekali adik-adik. Tuhan Yesus mengajak 11 muridnya dari Yerusalem keluar sampai dekat Betania ke sebuah bukit bernama Bukit Zaitun. Apakah hanya itu saja adik-adik? Tidak. Nanti adik-adik bisa baca di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ya. Kali ini Kak Marni ingin memberitahukan kepada kalian semua hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Ayo sekarang yang masih jalan-jalan duduk dulu ya, kita mau dengerin firman Tuhan. Yang masih tiduran duduk dulu, kecuali sakit ya, nggak enak badan, boleh sambil tiduran. Tapi yang badannya sehat duduk dengan baik, kita mau belajar firman Tuhan ya. Dibetulkan duduknya dengan baik supaya kita bisa konsentrasi mendengarkan belajar firman Tuhan. Oke. Nah, sekarang ini pesan Tuhan Yesus kepada 11 muridnya sebelum naik ke surga. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, Tuhan Yesus berkata seperti ini adik-adik. Adik-adik bisa lihat di layar juga ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini pesan penting untuk 11 muridnya pada waktu itu. Tuhan Yesus ingin agar para murid menjadi saksi dimanapun dan kemanapun mereka pergi sampai ke ujung bumi. Mereka diutus oleh Tuhan menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus ingin agar para murid menjadi saksi menceritakan kasih Tuhan, perbuatan Tuhan, kuasa Tuhan yang besar itu kepada semua orang yang mereka jumpai. Nah, adik-adik, di dalam melaksanakan tugas itu, Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka begitu saja. Tuhan Yesus sangat baik loh adik-adik ya, untuk melaksanakan tugas menjadi saksi itu, para murid tidak dibiarkan sendiri. Waktu menghadapi kesulitan, para murid diberi kemampuan, kuasa, kekuatan, dan selalu disertai. Ini janjinya kepada para murid saat itu. Roh Kudus akan diberikan dalam hidup mereka. Roh Tuhan itulah yang akan memimpin, yang akan memberi kekuatan kepada para murid untuk menjadi saksi. Nah, ini janji Tuhan kepada para murid saat itu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi adik-adik, para murid tidak perlu khawatir gitu ya. Ketika mereka menghadapi kesulitan, Tuhan beserta melalui kuasa Roh Kudusnya. Roh Tuhan sendiri yang diberikan kepada para murid di dalam hati mereka, di dalam hidup mereka untuk memimpin dan memberi kekuatan ya. Nah, setelah mengatakan seperti itu adik-adik, Tuhan Yesus naik ke surga ya. Para murid melihatnya sendiri. Wah, pada waktu itu para murid sangat takjub. Mereka tercengang-cengang. Mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus naik dan terus naik sampai para murid tidak dapat melihatnya lagi karena tertutup oleh awan ya. Tuhan Yesus naik
ke surga. Tuhan Yesus naik dan terus naik sampai ke awan, lalu sampai kemudian para murid tidak dapat melihatnya lagi karena Tuhan Yesus sudah tertutup oleh awan di atas langit sana. Nah, itu yang Tuhan Yesus lakukan. Adik-adik, waktu para murid masih menatap ke langit pada waktu itu, ketika melihat Tuhan Yesus naik ke surga, tiba-tiba adik-adik ada dua malaikat berdiri di tengah-tengah mereka dan memberitahu perkataan malaikat itu kepada para murid seperti ini. Perhatikan baik-baik ya, adik-adik bisa juga lihat di layar. Tuhan Yesus yang terangkat ke surga itu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang para murid lihat. Seperti yang kamu lihat. Wah, malaikat pada waktu itu memberitahu kepada 11 murid itu bahwa Tuhan Yesus yang terangkat ke surga itu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat. Sekarang adik-adik, apa maksud perkataan malaikat itu? Ya, Tuhan Yesus akan datang kembali untuk kita semua. Lalu adik-adik pertanyaannya, untuk apa gitu ya? Untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Ini yang pernah Tuhan Yesus katakan kepada para murid ketika Tuhan Yesus pada waktu itu masih mengajar bersama dengan para murid ya. Dari Yohanes 14 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Adik-adik bisa ngikuti di layar ya. Kita perhatikan semuanya. Kakak akan bacakan dari Yohanes 14 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, adik-adik, kabar gembira untuk kita semua. Kabar yang membuat kita bersuka cita karena Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, anak-anak dan setiap orang yang percaya kepadanya. Dia akan datang kembali untuk menjemput setiap orang percaya untuk tinggal bersama dengan Dia di surga. Nah, yang penting sekarang adik-adik yang harus selalu kita ingat adalah pesan Tuhan Yesus itu. Ya, apa saja ayo yang kita pelajari hari ini? Apa saja pesan Tuhan Yesus yang harus selalu kita ingat? Yang pertama, ingat ya, ada tugas yang Tuhan berikan, yaitu kita harus menjadi saksi. Menjadi saksinya kapanpun dan dimanapun kita berada. Menjadi saksi, menceritakan kasih Tuhan itu kepada semua orang. Seperti pesan Tuhan Yesus kepada para murid pada waktu itu. Menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Yang kedua adik-adik, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya, ini pesan penting untuk kita semua. Kita harus selalu ingat. Jadi apapun yang kita alami saat ini, kita harus selalu ingat bahwa ada kasih Tuhan yang akan menolong kita, yang akan membawa kita kepada sukacita surga yang kekal itu. Ya, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yang ketiga adik-adik, Dia akan datang kembali untuk menjemput kita untuk tinggal bersamanya di surga. Ya, Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga itu akan datang kembali untuk menjemput kita supaya kita bisa tinggal bersamanya di surga. Nah, itu pesan yang harus selalu kita ingat sebagai anak-anak Tuhan di dalam keadaan apapun ya. Seperti ayat hafalan kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11.
Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kita ulangi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Tuhan Yesus ini ya yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, sekarang kita mau berdoa, bersyukur, berterima kasih untuk kasih Tuhan. Dia terangkat ke surga dan dia akan datang kembali menjemput kita ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan yang membawa sukacita bagi kami semua. Tuhan, terima kasih karena Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau berjanji kepada kami bahwa Engkau akan menjemput kami, Engkau akan membawa kami ke surga bagi anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Tuhan, tolonglah kami supaya hari ini, waktu-waktu yang masih kami punya, kesempatan yang masih kami punya saat ini, untuk kami bisa mengerjakan, melakukan tugas yang Tuhan berikan, menjadi saksi Tuhan, menceritakan kasih Tuhan itu kepada setiap orang, teman-teman kami, kakak, opa, oma, dan siapapun yang kami temui, supaya orang-orang di sekitar kami juga bisa merasakan kasih Tuhan dan ikut percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati dan tolonglah kami supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang menjadi saksi dan percaya bahwa kasih Tuhan selalu baik untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik ya, kakak tetap ingatkan kepada kalian semua, makan apa? Makan junk food boleh sekali-kali ya, tapi makan sayur, makan buah, minum air putih gitu ya. Jangan lupa juga jaga kebersihan tubuh kita, cuci tangan. Jangan lupa juga adik-adik kalau misalnya adik-adik pas keluar pakai masker. Nah ya, tetap jaga protokol kesehatan. Nah, lalu kemudian apalagi? Tidur yang cukup supaya tubuh kita tetap sehat ya. Nggak boleh tidur malam-malam walaupun mungkin saat ini ada yang sudah liburan ya, sudah selesai ujian, tapi tetap tidur yang cukup. Lalu apalagi adik-adik mungkin olahraga. Nah, olahraga bergerak, nggak boleh mager ya. Kalau masih ada tugas sekolah dikerjakan dengan baik. Lalu apalagi tetap baca firman Tuhan, berdoa bersama dengan papa, mama, kakak, adik dan seluruh anggota keluargamu ya. Tuhan Yesus akan terus menolong kalian semua untuk boleh menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Oke, lakukan semuanya itu dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya adik-adik untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan bisa adik-adik masukkan ke dalam amplop seperti ini, lalu dititipkan ke mama atau ke papa agar mama dan papa bisa memberikannya ke kantor gereja. Atau bagi adik-adik yang sudah memiliki gadget sendiri, adik-adik bisa memberikan persembahannya melalui scan QR yang akan tampil setelah ini. Berikan yang terbaik ya. Adik-adik, sekarang kita bawa persembahan kita di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih punya kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan ini agar dapat digunakan untuk menolong sesama kami yang membutuhkan. Berkati juga para majelis jemaat gereja yang mengelola persembahan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mengerjakan aktivitas. Aktivitas untuk kelas kecil bisa dilihat pada tayangan video berikut ini. Sedangkan untuk kelas besar, bisa memperhatikan WhatsApp grup pada masing-masing kelas akan di-share link aktivitas
pada WA group tersebut. Selamat mengerjakan ya. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sebelum kita menutupnya, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyertai kami di dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Kiranya kami bisa menjadi anak yang bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus melalui kehidupan kami sehari-hari. Berkati kesehatan kami, berkati mama papa kami, dan juga orang lain yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.